Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terjungkalnya Febri Adriansyah membangun harapan di mata banyak orang. Febri adalah seorang tokoh yang berada di jantung penegakan hukum negeri ini. Kalau sekarang dia ditersangkakan, ini menunjukkan bahwa bisa jadi penegakan hukum kita tak pandang bulu. Tajam ke bawah, tajam ke atas. Pujian pun berdatangan kepada Presiden Prabowo. Aktivis anti korupsi, praktisi hukum kenamaan, sampai organisasi kepemudaan Islam terbesar di negeri ini sama-sama mengacungkan jempol mereka. Presiden Prabowo dianggap sebagai pimpinan orkestrasi untuk memenjarakan Febri. Harus diakui, Febri bukan nama sembarangan. Sebagai jampitsus, dia adalah orang nomor 1 di balik penanganan kasus-kasus korupsi paling besar di Republik ini. Dia memegang kendali kasus-kasus kelas kakap di Kejaksaan Agung, dari Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, sampai BTS Kominfo. Tapi pada 11 Juli lalu, Febri resmi jadi tersangka. Febri dijerat dugaan korupsi sekaligus pencucian uang, setidaknya dalam 3 perkara sekaligus. PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan korupsi pasokan batu bara untuk PLN. Banyak orang menganggap pentersangkaan Febri merupakan bukti kesungguhan perang melawan korupsi. Dan bersamaan dengan itu, ini merupakan bukti kesungguhan Presiden Prabowo menghabisi korupsi. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyatakan seluruh proses ini berjalan atas arahan langsung Presiden. Presiden Prabowo, kata Habibur Rahman, menginginkan seluruh aparat penegak hukum tetap solid dan bekerja maksimal tanpa saling menjegal satu sama lain. Komisi 3 DPR RI bahkan langsung membentuk panitia kerja untuk mengawal penanganan perkara ini sampai tuntas. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, juga memuji Presiden. Boyamin menganggap Presiden telah mencegah berlangsungnya ketegangan antara polisi dan kejaksaan. Ia nampaknya percaya langkah berani polisi bisa terjadi karena dukungan Presiden. Tapi kalau perkara ini dibiarkan berlarut-larut ditangani polisi saja, yang muncul justru kesan perseteruan dan persaingan antar lembaga. Ia menyebut langkah Prabowo mengendalikan jalannya perkara ini sebagai keputusan yang elegan. Inilah tugas seorang presiden, harus memanajemen, mengatur alur pemerintahan dan semua pembantu-pembantunya, menteri, jaksa agung, dan kapolri, ujar Boyamin. Dari sisi pengawasan kepolisian, pujian datang dengan nada yang lebih dramatis lagi. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, menyebut penetapan tersangka terhadap Febri sebagai pencapaian langka dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Hampir 25 tahun masa pemerintahan belakangan ini, belum ada seorang jampitsus yang terkena kasus korupsi. Jadi kasus ini adalah kasus high profile yang sepertinya mustahil bisa dilakukan, kata Sugeng. Dalam pandangannya, mustahil penyidikan sampai sejauh ini bisa berjalan tanpa restu langsung dari Presiden. Karena itu, IPW secara terbuka mengapresiasi langkah Prabowo yang dinilai membuka jalan bagi Polri untuk bertindak cepat dan tegas. Pujian paling meledak-ledak datang dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Bravo, bravo, hebat Bapak Prabowo. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, kata Hotman dalam keterangannya Minggu 12 Juli. Menurutnya, operasi penggeledahan sampai 11 hingga 12 lokasi sekaligus itu mustahil terjadi tanpa restu penuh dari kepala negara. Dukungan juga mengalir dari kalangan ormas keagamaan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Zulfikar Ahmad Tawalla, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keberanian pemerintahan Prabowo memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Kepemimpinan yang memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara objektif merupakan pesan kuat bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap hukum, ujarnya. Menurutnya, sikap itu harus jadi dorongan bagi seluruh aparat penegak hukum agar bekerja profesional tanpa rasa takut maupun intervensi dari pihak manapun. Kalau di total, pujian untuk Prabowo datang dari lintas kalangan yang jarang sekali kompak dalam satu isu. Lembaga pemantau korupsi, pengacara top papan atas, organisasi kepemudaan Islam terbesar, sampai kritikus politik. Semuanya sepakat pada satu kesimpulan yang sama. Keputusan Prabowo mengorkestrasi penanganan kasus ini adalah langkah berani yang tidak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya.
Jadi dari akademisi anti korupsi, praktisi hukum sampai organisasi kepemudaan Islam, arahnya sama. Prabowo dianggap berani membongkar borok di institusi penegak hukum sendiri, bahkan ketika itu berarti menyeret nama besar di lingkaran dekat kekuasaan hukum negeri ini. Dan justru karena keberanian itulah celah-celah yang selama ini tertutup rapat kini ikut terbongkar ke permukaan. Sebab tanpa dorongan dari atas, kasus sebesar ini nyaris mustahil bisa disentuh sama sekali. Itulah yang membuat langkah Prabowo dianggap begitu istimewa oleh begitu banyak kalangan. Tapi karena kasus ini menyeret institusi hukum tertinggi negara, publik wajar ikut mengawal detail teknis pelaksanaannya di lapangan. Bukan untuk meragukan presiden, justru untuk memastikan niat baik Presiden Prabowo membongkar korupsi ini benar-benar dieksekusi tuntas sampai ke akar oleh jajaran di bawahnya. Salah satu persoalan yang kini mulai disebut-sebut adalah fakta bahwa pada akhirnya kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, bukan ke KPK. IPW misalnya menyatakan akan lebih sempurna lagi kalau proses lanjutannya turut melibatkan KPK sebagai pihak ketiga, sehingga pembongkaran kasus ini tidak tersandera oleh cara kerja internal Kejaksaan Agung sendiri. Ini tidak berarti berkurangnya dukungan pada presiden, namun ada semacam keraguan soal kesungguhan jajaran teknis di bawahnya menindaklanjuti perintah presiden. Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto juga menyoroti detail dasar hukum pelimpahan perkara di level operasional ini. Menurut KUHAP, pelimpahan dari polisi ke jaksa idealnya dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap atau P21. Jadi polisi seharusnya menyelidiki secara tuntas dulu kasus Febri baru diserahkan kepada kejaksaan. Aan nampaknya ingin mengingatkan ironi yang terjadi. Febri sekarang diperiksa oleh institusi yang dulu dia pimpin sendiri. Pelaksana tugas Jampitsus yang menggantikannya bernama Rudi Margono. Dialah yang sekarang memegang kendali pemeriksaan terhadap Febri. Febri dan Rudi sama-sama pejabat eselon 1, level bintang 3 di lingkungan yang sama. Disinilah publik berharap besar pada pengawasan langsung dari Presiden agar semangat bersih yang sudah dia tunjukkan tidak melempem di tangan pelaksana teknis di lapangan. Ada satu kontras yang juga jadi sorotan publik. Sampai saat ini Jaksa Agung ST Burhanuddin belum mengeluarkan satu pun pernyataan resmi soal kasus yang menjerat anak buahnya ini. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bahkan mendesaknya untuk lebih tegas, sampai-sampai menyerukan agar Presiden Prabowo turun tangan langsung mengevaluasi posisinya. Jadi mari ditarik benang merahnya. Prabowo sudah menunjukkan sesuatu yang menurut Hotman Paris tidak pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya. Keberanian membongkar korupsi di jantung institusi penegak hukum sendiri, bahkan ketika itu berarti menjerat mantan pejabat tinggi kejaksaan. Pujian dari Maki IPW Hotman Paris Pemuda Muhammadiyah bukan basa-basi kosong. Itu pengakuan atas keberanian yang memang layak diapresiasi setinggi-tingginya. Yang tersisa sekarang hanyalah satu pekerjaan rumah. Memastikan jajaran di bawah presiden benar-benar menuntaskan apa yang sudah dia mulai sampai ke titik paling sensitif sekalipun. Kalau seorang pejabat kejaksaan diperiksa oleh kejaksaan tempat dia dulu berkuasa, akankah jajaran itu berani, sejujur dan setegas presiden yang memerintahkan pengungkapan kasus ini? Dan kalau Presiden Prabowo saja sudah berani membuka borok di jantung penegakan hukum negeri ini, publik kini tinggal menunggu satu hal. Apakah jajaran di bawahnya berani menuntaskannya dengan keberanian yang sama? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.